Iya, benar. Alternatifnya udah banyak yang di emerging market. Kalian bisa cari ini, tapi ini agak advance ya. Opportunity banyak di India, Ya, tapi Indonesia juga itu banyak sulit sebenarnya. lah. Karena gini, di saat krisis tuh ada kesempatan Om. Nah, gue ngerasa pasar modal Indonesia ini sekarang udah di kondisi yang cukup terdiskon menurut gue. Oke. Karena dari terakhir gue liatin COVID sama sekarang ini pertumbuhannya luar biasa. Gitu. Pertumbuhannya luar biasa tapi semua harganya nggak kemana-mana. Dan udah lama nggak kemana-mana. Semua tempat, semua investasi itu ada cycle-nya. Ada siklusnya. cycle-nya. Iya, ada Berarti siklusnya. nanti hari ini Mas bisa enggak dong? Gini, emas itu naik kalau banyak percetakan duit yang terjadi. Dan sekarang itu money printernya lagi nyala nih. M2 supply lagi tinggi banget, US lagi cetak banyak uang, Cina lagi cetak banyak banget uang. Mas naik. Emas itu pasti naik. Jadi hard asset tuh naik, emas naik, Bitcoin naik, properti itu naik Om. Biasanya. Properti nggak ada yang beli bos. Properti itu gini, tergantung di mana Om. Iya sih memang. Di Manhattan. Iya jangan mau di Manhattan. Tapi kan aksesnya ini bisa. Kan buat orang-orang sini yang paling sederhana aja. Tapi kan balik lagi, properti kan nggak harus di own fully. Ya. Ada real estate investment trust dan segala macam. Betul. Fisik atau digital? Emas. Untuk sekarang. Nah ini kalau emas sih saya agak bias ya, fisik kali ya kalau saya. Saya bias ya, saya nggak suka ya kalau emas. Karena kalau uang digital ya udah. Kalau emas kayaknya digital sama aja dong. Pegang cuking kan enak lihat-lihat. Tapi itu memang ditulis di semua agama juga kan. Manusia memang punya tendensius untuk suka melihat emas. Iya. Dan emas itu untuk kondisi geopolitik yang nggak stabil tuh selalu naik. Jadi emas selalu naik tiap ada krisis di dunia ini yang besar Om. Dan krisis pasti terjadi pasti akan terjadi lagi dan lagi kan. Krisis tuh selalu terjadi. Jadi kalian harus punya benteng finansial yang pas. Jadi orang kan banyak kan investasi semua. Kalau saya enggak Om. Saya tuh ada porsi yang aman ya. Porsi aman itu apa? USD market money market fund saya pegang USD. SGD saya pegang, Swiss franc saya pegang. Jadi ketika ada apa-apa saya tuh selalu always ready. Saya always ready cash. Ketika ada ini diskon nih, menarik nih. Ambil. Contoh di Indo saya bilang saya kasih tips tuh tadi banyak diskon. Karena terakhir kita ngomong sini saya bilang Bitcoin yang diskon 3 juta sekarang 1,8 miliar. Dulu aset ke 70 100 di dunia. Sekarang tuh udah aset ke 6 Om di dunia. Bitcoin. Dan saya waktu itu hantam semua harta yang saya punya di situ, semuanya. Oh, itu resiko juga tuh. Resiko, tapi saya tahu saya udah hitung apa yang saya lakukan. Tapi ketika situ udah naik, nah saya bagi. Ya artinya lu kan juga berubah dulu kalau ketika kemarin lu bilang Bitcoin, sekarang lu bilang emas. Berarti kan artinya seorang Timothy Ronald bukan menjual sesuatu yang stagnan, tapi kan akan berubah terus ya. Karena keadaan berubah gitu kan. Karena manusia berubah, keadaannya juga berubah. Keadaannya berubah, betul. Ya kalau kita baca buku Rich Dad Poor Dad sekarang juga udah gak ada gunanya tuh. Oh udah gak ada gunanya? Iya. Gitu. Kalau kemarin kan saya lihat tensi geopolitik tinggi kan, makanya awal tahun 2024 saya bikin Instagram story, saya bilang saya beli perusahaan namanya Palantir. Dan itu 700% sekarang. Oke. Mungkin terakhir banget lah ya, kita udah sejam lebih nih. Gitu.